Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Putrazila dan NIM 124430041. Saya dari kelompok 2, minor B, dari kelas praktikum RC. Oke, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang skematik atau rangkaian modul 2 bipolar junction transistor. Nah, di sini aku udah membuat rangkaian, semua rangkaiannya ya. Yang pertama itu, di sini ada percobaan karakteristik input BJT, IC, sama VBE. Nah, di sini aku udah membuat rangkaiannya ya. Di sini ada V-sign. Nah, ini cara mencari komponennya juga sama seperti yang kemarin. Itu dicarinya di sini. Tinggal dimasukin ke kapasitor. Kapasitor. Ah, hmm, ini yang muncul. Kan kita ini kapasitor. Oke, yang lain aja sepertinya karena nggak tahu ini kenapa dia munculnya yang lain ya. Misalnya contohnya 2N2222. Nah, muncul kan sama kayak yang ini, sama kayak yang di sini itu kita tinggal okein aja. Jadi nanti dia akan nyimpan di sini. Oke. Face search-nya juga sama, face sign-nya juga sama, tinggal dicari seperti yang pertama tadi, seperti yang 2N22 ini. Oke, selanjutnya komponennya itu disusun sesuai dan kayak seperti di modul ini, yang di sini mana di sini itu ada V-sign atau sebagai generator sinyalnya yang disetting, yang juga di sini disetting ya dengan amplitudenya 0,8 volt, frekuensinya 1 kHz. Nah, kemudian di sini ada resistor atau sebagai resistansinya ya. Resistor ini beresistansi 82. Kemudian nilai minimum sinyalnya ini sebesar 0 volt ya. Kemudian skala X-nya itu 0,1 div dengan kopling tegangannya AC, skala Y-nya 1 volt div per div dengan kopling DC. Ini untuk osiloskopnya ya. Oke, di sini juga ada tegangannya sebesar 10 volt. Oke, untuk selanjutnya itu ada percobaan yang ini ya, osiloskopnya sama DC transfer. Nah, DC transfer ini aku dapetinnya itu dari GrabMod, yang dimana aku pakainya yang transfer ya, bukan yang DC sweep, tapi yang transfer. Ini tinggal seperti kemarin juga sama. Tuh. Terus dia IB-nya ini di draft seperti ini. Terus tuh, ini karena grabnya ada yang salah. IB-nya pokoknya di draft ya, jadinya dia seperti ini. Dengan search pertamanya VBE1, search keduanya PCS1. Dan ininya start value-nya 0, stop value-nya 1, yang search keduanya juga sama, 0 step-nya yang pertama itu 100, yang kedua itu 1. Nah, di sini
Udah diatur ya semuanya. Tuh PBE-nya amplitudenya 1, frekuensinya 1, fasenya 0. IB itu dia itu base gitu ya, teman-teman. Nah, di sini DC-nya kita pakai DC, terus voltage-nya 0. Kemudian untuk grafik analisisnya di sini bisa kita lihat lebih lebar. Oke. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya teman-teman. Kalau di PCE ini dia tegangannya itu masih 0, yang dimana artinya di sini tuh wilayahnya itu belum aktif karena dia masih 0 ya. Sedangkan kalau yang di sini, nah yang di sini PCE-nya itu ada 1, yang berarti dia udah masuk ke wilayah legend atau wilayah aktif. Nah, PBE dengan PBE 741 meter. Terus IB-nya dengan 314 mikro. Nah, ini tuh kita bisa bebas ngambil untuk datanya, mau ngambil yang mana ya teman-teman. Yang penting dia itu dari nilai IB ini, IB atau ya dari nilai IB ini sama nilai PB ini. Nanti dia akan dibuat datanya, nilai-nilainya harus disesuaikan. Oke. Kemudian untuk yang percobaan kedua, karakteristik output BJT, IC, sama VC. Oke. Ini untuk yang kedua ya teman-teman. Ini masih kebak. Oke. Nah, yang kedua juga sama ya, nggak terlalu berbeda. Dengan rangkaian yang pertama tadi, dia berbedanya di sini, di generator sinyal. Tuh, kalau di sini tadi dia ini kapasitor ya, ini. Sedangkan ini generator sinyalnya yang bisa. Nah, ini nilai IB-nya, tegangannya 0. Terus, nah, untuk yang probe ini, kita bisa ambilnya itu dari sini ya teman-teman. Yang awalnya current-nya itu seperti ini tuh bisa kita balik jadi seperti ini dengan cara seperti ini ya teman-teman. Kita pilih rotate clockwise. Jadi dia bakalan ngebalik ke bawah untuk tanda panahnya. Tuh current. Tuh, dia sama kan teman-teman. Dia ngarahnya ke bawah, yang dimana yang pertamanya itu dia tanpa rotate, itu dia 0 derajatnya posisi atau bentuknya itu seperti ini, panahnya itu ke arah kanan, panah yang di lingkarannya ke arah kanan, dan yang probe-nya itu ke atas gitu. Terus ini tinggal disesuaikan untuk namanya. Nah, ini yang untuk PC keduanya itu kita pakainya yang sine, terus tuh amplitudenya 1, frekuensinya juga 1, sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ada DC transfernya juga atau kurva analisis seperti yang percobaan 1 tadi, dimana ini juga kita juga ngelihat data-datanya ya. Disesuaikan gitu amplitude sinyal yang dipakai di sini. Dia 12 PV. Oh, current-nya itu 25 mikroampere.
Desain. Nah, ini desainnya. Desainnya itu dengan frekuensinya 1 kHz, terus itu juga amplitude sinyalnya sebesar 12 ppp. Udah sesuai ya teman-teman. Oke. Kemudian ini tadi ke kurva analisisnya. Nah, di sini kita juga disuruh ambil data. Datanya itu output, karakteristik output BJT, IC, sama VCA. Nah, kita di sini itu bakalan ngambil nilai tegangan VCE sama nilai arusnya, yang dimana titik 0x itu berada pada ketiga dari kiri, yang ini ya. Terus tuh yang titik 0 Y-nya itu pada garis grid kedua dari bawah dari sini ya. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman dari beberapa garis ini kita bisa ambil 2 garis bebas untuk memasukkan nilainya untuk dibuat grafik. Tapi kita harus ngambil nilai IB-nya itu yang tidak nol kan, teman-teman. Nah, yang di bawah ini dia nilainya 0, sedangkan yang di bawah yang di atasnya ini dia ada nilainya yaitu sebesar 100 mikro terus 26,4 meter. Dengan nilai VCE-nya dan nilai PCM dan nilai PCM 41,7. Dan misalnya kita ambil yang di atas ini juga satunya. Ini nilai PCE-nya 79,8, IB-nya 500 mikro, 120 meter. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk karakteristik output BJT, IC, dan PCE ya teman-teman. Kemudian ada percobaan ketiga yaitu efek early pada transistor BJT. Nah, di sini teman-teman. Nah, untuk yang percobaan C ini dia pakai yang ini tadi ya teman-teman. Efek early transistor BJT-nya pakai yang ini. Terus tuh graph digital oscilloscope-nya ini kalau nggak salah yang keempat. Lupa. Karena ini aku buatnya ada 3 ya. Kalau kita run lagi, kemudian kita lihat digital oscilloscope-nya. Nah, ini dia untuk sinyal-sinyalnya. Ini udah aku atur ya sesuai dengan di modul, yang dimana C-nya itu sebagai ground, channel D-nya itu di off-in, terus tuh channel B-nya sebagai AC, channel A ini sebagai DC. Oke. Nah, di sini kita juga bisa nentuin untuk tegangannya berapa, frekuensinya berapa. Oke, dari itu kita bisa pilih arus IB-nya dari grafik kurva kemiringannya. Terus pilih nilai PCE beserta IC-nya pada kurva yang sebelumnya tadi. Dia nih bentuknya bakalan seperti ini. Oke, nanti tuh bakalan ada juga hasilnya yang dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, yang keempat itu ada pengaruh bias pada penguat transistor.
pengaruh bias itu dia rangkaian yang ketiga ini ya, teman-teman, yang udah aku buat. Oke, kita kembalikan itu dulu. Oscilloscope yang udah dihapus tadi. Oke, udah ada. Nah, di sini dia ada V-sign. V-sign-nya dengan nilai amplitude-nya 50 mVV. mVV. Dan nilai frekuensinya 1 kHz. Ya, teman. Oke. Kemudian dihubungkan ke osiloskop. Yang probe 2 positif. Terus 2 ke channel Y. Channel 1-nya ke generator sinyal ini. Terus ground osiloskopnya ke titik E. Titik E itu yang di sini kan, teman-teman nih. Oke, kemudian osiloskopnya udah ditentuin juga nanti di percobaan ini. Sebentar aku hapus dulu yang ini ya. Aku lupa urutannya, teman-teman. Oke, kemudian di sini tegangannya itu ada 9 volt yang digunakan, terus juga di sini dia minta perbesar nilai RC atau resistansinya ya. Itu di sini resistansinya sebesar 5 K. Nah, nanti ini nilai RC ini resistansinya itu yang pertama itu 5 kilo ohm, terus juga bakalan diganti-ganti 25 mikroampere, 250 mikroampere, dan juga 500 mikroampere. Oke, kemudian di sini ada VBE, VBE-nya amplitude-nya 50, frekuensinya 1000 atau 1K. Terus ini VCE-nya dan tegangan 9. Ini resistansinya juga 82. Terus ini disambungin ke ground. Nah, ini bisa kita run simulation. Nah, di sini ada sumber arus. Nah, di sini, ini dapat ya tegangannya berapa? Duh, kok nggak mau sih? Nah, di sini dapat tegangannya sebesar 6,10 volt. Terus untuk osiloskopnya, kita bisa lihat digital osiloskopnya. Nah, di sini dia minta channel 1 pada nilai 10 mV per dip, terus tuh channel 2 pada nilai 1 V per dip ya. Channel 2 tuh ini sudah 1 dan koplingnya AC. Ini juga channel A-nya koplingnya AC. Osiloskop pada mode waktu dengan skala horizontal 500 mikro. Kemudian titik 0 channel 1 sama channel 2 berada pada garis tengah. Ya. Ini udah titik 0 ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini bentukan grafiknya ya, posisinya tadi dia minta di horizontal 500. Nah, posisinya seperti ini. Ini dia bisa nentuin nilai-nilainya. 660. Di sini dia udah masuknya minus ya, teman-teman. Dapatnya 650.
Oke, ini untuk yang ini ya hasil digital oscilloscope percobaan yang ketiga, yang percobaan yang keempat yaitu pengaruh bias terhadap transistor. Nah, nanti itu dia bakalan ngebuat grafik juga, yaitu karakteristik output BJT IC sama VCE yang di mana itu didapatkan juga dari DC transfer ini ya teman-teman. Oke, kita bisa dilihat di sini, kita bisa nentuin daerah aktifnya juga yang mana. Daerah aktifnya ini belum daerah aktif ya teman-teman, karena nilainya tuh ini dia belum belum termasuk daerah aktif karena dia di sini nilai IC-nya itu masih nol ya. Sedangkan yang ini dia udah termasuk daerah aktif, tapi letaknya dia di minus 50 mikro ya. Terus IC-nya 10 dengan aduh, dan PCE-nya minus 357. Ini juga dia termasuk daerah aktif 20, 30, 40, 50. Sedangkan yang di atas ini tadi dia nggak termasuk daerah aktif karena dia masih nol ya teman-teman. Jadi kita di sini bisa nentuin yang mana nilainya yang termasuk daerah aktif, yang mana daerah saturasi, terus juga bisa nentuin daerah cut off kayak seperti ini. Kemudian nanti bisa kita masukkan ke tabel ini. Kemudian nanti dia dibuat grafik. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.